Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, di sini kami dari kelompok 2B yang mempresentasikan hasil kelompok kami itu rangkaian osilator. Mana anggotanya terdiri dari Rin Timothy Ginting dengan NIM 120, 130, 154, dan Hendra Sinaga saya sendiri dengan NIM 120, 130, 151. Di sini ada latar belakang di mana osilator adalah komponen yang penting dalam dunia elektronik yang berfungsi untuk menghasilkan sinyal listrik berulang. Di komponen ini memiliki peran penting dalam berbagai perangkat seperti radio, televisi, komputer, dan sistem komunikasi, di mana kemampuannya untuk menghasilkan sinyal stabil menjadikan elemen utama dalam studi rangkaian elektronik. Selain itu juga, osilator menjadi fondasi utama dalam berbagai sistem komunikasi dan pengolahan sistem modern, sehingga mempelajari cara kerjanya sangatlah penting untuk kemajuan teknologi. Di sini ada 4 tujuan. Yang pertama itu memperkenalkan konsep dasar osilator. Kedua, mempelajari jenis rangkaian osilator. Ketiga, menganalisis cara kerja osilator. Keempat, membahas aplikasi rangkaian osilator. Prinsip kerja osilator. Yang pertama itu konsep frekuensi dan periode, di mana yang pertama itu ada frekuensi. Frekuensi ini adalah jumlah siklus osilasi yang terjadi dalam satu detik. Frekuensi diukur dalam bentuk hertz, yang di mana satu hertz sama dengan satu siklus per detik. Dalam konteks osilator, frekuensi menentukan seberapa cepat sinyal yang berosilasi atau berulang. Nah, yang kedua itu ada periode T. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan satu siklus osilasi. Periode diukur dalam bentuk S. Hubungan antara frekuensi dan periode dapat yang sini ada poin B-nya, di mana feedback positif dan negatif. Yang pertama ada feedback positif. Feedback positif dalam proses di mana sebagian dari output osilator dikembalikan ke input dengan fase yang sama. Hal ini menyebabkan penguatan sinyal, sehingga sinyal tersebut dapat terus berosilasi. Dalam konteks osilator, feedback positif diperlukan untuk memulai dan mempertahankan osilasi. Tanpa feedback positif, sinyal akan meredup dan akhirnya berhenti. Yang kedua ini ada feedback negatif. Feedback negatif adalah proses di mana sebagian dari output osilator dikembalikan ke input dengan fase yang berlawanan. Hal ini berfungsi untuk menstabilkan sinyal dan mencegah osilasi berlebih. Feedback negatif membantu menjaga amplitudo osilasi pada level yang diinginkan, sehingga osilator tidak mengalami distorsi atau saturasi. Eh, Jenis-jenis rangkaian osilator. Baik, di sini akan saya lanjutkan. Jenis rangkaian Rangkaian osilator terdapat 3 jenis. Yang pertama yaitu osilator RC. Osilator RC adalah jenis osilator yang menggunakan resistor R dan kapasitor C untuk menghasilkan sinyal osilasi. Dua contoh terkenal dari osilator RC adalah osilator Wien-Bridge dan osilator phase-shift. Yang pertama ada rangkaian osilator Wien-Bridge. Osilator ini adalah osilator yang menggunakan rangkaian jembatan Wien dengan resistor R dan kapasitor C untuk menghasilkan sinyal sinusoidal. Prinsip kerjanya yaitu menggunakan feedback positif untuk memulai dan mempertahankan osilasi dengan pengaturan amplitudo menggunakan komponen tambahan seperti lampu pijar untuk memberikan feedback negatif. Pengaplikasiannya sendiri digunakan dalam generator sinyal dan alat ukur yang memerlukan sinyal sinusoidal stabil. Lalu ada rangkaian osilator pasif. Osilator ini menggunakan beberapa jaringan RC untuk mengantarkan gelombang sinusoidal dengan pergeseran fase. Prinsip kerjanya sendiri yaitu 3 atau lebih tahap
RC memberikan pergeseran fase total 180 derajat. Tambah dengan penguat yang memberikan pergeseran fase tambahan, sehingga totalnya menjadi 360 derajat untuk mempertahankan osilasi. Pengaplikasiannya sering digunakan dalam aplikasi audio dan generator sinyal dalam frekuensi rendah. Lalu ada osilator LC. Ini adalah rangkaian yang menghasilkan gelombang sinusoidal dan memanfaatkan osilasi alami antara energi listrik yang tersimpan dalam kapasitor dan energi magnetik yang tersimpan dalam induktor. Ketika kapasitor terisi, ia melepaskan energi ke induktor, dan sebaliknya, menciptakan osilasi yang berulang. Terdapat dua rangkaian osilator LC yang kenal. Yang pertama, rangkaian osilator Colpitts. Rangkaian ini merupakan jenis osilator yang menggunakan induktor L dan dua kapasitor C dalam rangkaian untuk menghasilkan sinyal osilasi. Memiliki prinsip kerja, rangkaian ini menggunakan feedback positif dari bagian output ke input melalui jaringan kapasitor. Frekuensi osilasi ditentukan oleh nilai induktor dan kapasitor dan dapat dihitung dengan rumus. Pengaplikasiannya sering digunakan dalam aplikasi radio dan komunikasi untuk menghasilkan frekuensi tinggi. Lalu ada rangkaian osilator Hartley. Merupakan osilator LC yang menggunakan satu induktor dengan dua tap dan satu kapasitor untuk menghasilkan sinyal osilasi. Prinsip kerjanya itu rangkaian ini juga menggunakan feedback positif. Frekuensi osilasi ditentukan oleh nilai induktor dan kapasitor dan dapat dihitung dengan rumus. Pengaplikasiannya sendiri digunakan dalam aplikasi radio, pemancar, dan penerima untuk menghasilkan sinyal frekuensi menengah hingga tinggi. Lalu yang terakhir ada osilator kristal. Merupakan osilator yang menggunakan elemen kristal piezoelektrik. Biasanya kristal kuarsa untuk menghasilkan sinyal osilasi dengan frekuensi yang sangat stabil. Kristal ini bergetar pada frekuensi tertentu ketika dikenakan tegangan listrik. Prinsip kerjanya sendiri, ketika arus listrik diterapkan pada kristal piezoelektrik, kristal tersebut bergetar dan menghasilkan osilasi. Frekuensi getaran ini tergantung pada ukuran, bentuk, dan sifat material kristal. Dan menggunakan rangkaian amplifikasi dan feedback, osilator dapat mempertahankan osilasi pada frekuensi rasional kristal. Osilator kristal sangat stabil dan memiliki toleransi frekuensi yang rendah, sehingga cocok untuk aplikasi yang memerlukan presisi tinggi. Di sini ada pengaplikasian dari osilator. Yang pertama adalah penggunaannya dalam radio dan komunikasi. Di sini terdapat contoh-contoh pengaplikasiannya. Yang pertama ada pemancar radio, penerima radio, dan juga di telekomunikasi. Lalu ada pengaplikasiannya pada sistem kendali. Osilator juga digunakan dalam berbagai sistem kendali untuk menghasilkan sinyal yang diperlukan untuk pengoperasian dan pengendalian perangkat. Contohnya pada sistem kendali otomatis, sistem kendali proses, dan sistem navigasi. Lalu yang terakhir, pengaplikasiannya pada perangkat elektronik konsumen. Osilator merupakan komponen penting dalam berbagai perangkat elektronik konsumen, fungsi yang diperlukan untuk operasi perangkat tersebut. Contohnya pada jam-jam tangan, televisi dan monitor, perangkat audio, dan juga smartphone dan tablet. Di sini ada kesimpulan di mana osilator adalah salah satu komponen fundamental dalam elektronika yang digunakan untuk menghasilkan sinyal listrik periodik. Dengan memahami berbagai jenis osilator dan aplikasinya, jika dapat melihat perannya yang luas dalam sistem komunikasi,
pengolahan sinyal digital, dan berbagai perangkat elektronik lainnya. Osilator tidak hanya penting untuk menghasilkan sinyal, tetapi juga memastikan kestabilan dan keandalan dalam sistem elektronik. Penggunaan penguat dan umpan balik menjadi kunci dalam menjaga performa osilator agar tetap optimal. Nah, di sini ada 5 referensi yang kami dapat. Selanjutnya, demikian hasil presentasi kami. Jika ada dalam ucapan kata-kata salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.